Hai hai, assalamualaikum Soli Solihah. Good morning, how are you today nak? Selamat pagi anak Soli dan Solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya nak. Seperti biasa, sebelum belajar jangan lupa untuk mandi, sarapan, murojaah, serta sholat duha. Dan kita awali pembelajaran kita dengan penuh semangat. Agar proses belajar kita lancar dan diberikan kemudahan oleh Allah, yuk kita sama-sama angkat kedua tangan dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ananda yang Soli dan Solihah, hari ini kita akan belajar KD 3.5 menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar kita. Adapun untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Ananda mampu yang pertama mengetahui pengertian dan komponen ekosistem. Yang kedua, mengetahui pengertian rantai makanan, peran makhluk hidup, dan aliran energi. Dan yang ketiga, mengetahui manfaat rantai makanan dalam peristiwa daur hidup. Ananda yang Soli dan Solihah, ada beberapa materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Di antaranya, materi yang akan kita pelajari yaitu sebagai berikut. Materi yang pertama ekosistem, yang kedua rantai makanan, yang ketiga aliran energi, dan yang keempat adalah metamorfosis. Ananda yang Soli dan Solihah, yuk kita simak satu persatu materi pembelajaran pada pagi hari ini. Pertama, kita akan membahas tentang ekosistem. Apa ya ekosistem itu? Ekosistem adalah hubungan saling ketergantungan dan mempengaruhi antar komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, Ananda yang Soli dan Solihah, coba diperhatikan gambar yang ada di samping. Atau Ananda juga bisa membuka buku tematik 5E halaman 2 sampai halaman 3. Ananda yang Soli dan Solihah, komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam ekosistem. Nah, coba dilihat kembali gambar di samping. Kira-kira makhluk hidup yang ada di laut apa saja ya yang ada di gambar? Yuk, kita bahas satu-satu ya nak. Yang pertama ada gurita. Kemudian ada rumput laut, ikan, bintang laut, dan kepiting. Nah, selain itu berarti adalah komponen abiotik, di mana komponen abiotik adalah seluruh benda mati yang ada dalam ekosistem. Contohnya udara, air, dan juga pasir. Di dalam ekosistem ini juga terjadi peristiwa saling memakan, yaitu contohnya ikan-ikan besar yang memakan ikan kecil. Nah, kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Nah, coba anak-anak silahkan diperhatikan kembali gambar di samping. Ada nomor 1, 2, 3,
4, dan juga nomor 5. Kita akan membahas satu persatu dari nomor 1 hingga nomor 5. Ananda yang sholih dan sholihah, gambar di samping merupakan rantai makanan yang ada di lingkungan sawah. Nah, yuk coba kita perhatikan gambar yang pertama, yaitu tumbuhan padi. Di sawah, padi dimakan oleh tikus sebagai hama. Kemudian tikus ini juga selanjutnya akan dimakan oleh ular. Ular yang ada di sawah selanjutnya akan dimakan oleh burung elang. Dan elang ketika sudah tua kemudian mati, maka bangkai dari elang ini akan diuraikan oleh bakteri-bakteri yang ada di lingkungan sawah. Di dalam rantai makanan, tumbuhan berfungsi sebagai produsen, yaitu makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Yang kedua, tikus berfungsi sebagai konsumen tingkat 1, yaitu konsumen yang langsung memakan produsen. Dalam hal ini, tikus sebagai konsumen tingkat 1 langsung memakan padi yang berperan sebagai produsen. Selanjutnya yaitu ular. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 2, yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat 1. Dalam hal ini yaitu ular yang langsung memakan tikus. Dan selanjutnya yaitu konsumen puncak. Konsumen puncak yaitu konsumen yang tidak memiliki pemangsa lagi. Silahkan diperhatikan burung elangnya. Di situ elang tidak memiliki pemangsa lagi. Akan tetapi ketika mati akan langsung diuraikan oleh bakteri pengurai, di mana bakteri pengurai yaitu makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa dari tubuh makhluk hidup. Nah, sisa-sisa dari tubuh makhluk hidup inilah yang nantinya akan menjadi pupuk organik di lingkungan sawah. Ananda yang sholih dan sholihah, jika kita perhatikan dalam rantai makanan ini terjadi aliran energi dari masing-masing produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen puncak, dan juga pengurai. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aliran energi dalam rantai makanan. Aliran energi adalah perpindahan energi dari cahaya matahari ke produsen, produsen ke konsumen, dan konsumen ke pengurai. Ananda yang sholih dan sholihah, silahkan perhatikan gambar dari rantai makanan di samping. Pada gambar rantai makanan tersebut terjadi aliran energi. Yang pertama yaitu dari matahari. Cahaya matahari digunakan oleh tanaman untuk proses fotosintesis. Selanjutnya, hasil dari proses fotosintesis tanaman dimakan oleh tikus, dan tikus selanjutnya dimakan oleh ular, sehingga energi dari tikus dimakan oleh ular. Kemudian ular dimakan oleh elang. Terjadilah aliran energi dari ular ke burung elang. Dan ketika elang mati, elang akan diuraikan oleh bakteri. Disinilah terjadi aliran energi dari tubuh elang ke pengurai. Dan selanjutnya dari pengurai tadi akan dijadikan pupuk oleh lingkungan sekitar. Begitulah aliran energi yang terjadi pada ekosistem yang ada di sawah.
Ananda yang sholih dan sholihah, aliran energi pada masing-masing hewan ini selanjutnya digunakan oleh hewan-hewan tersebut untuk memulai daur hidupnya, yaitu digunakan sebagai energi untuk tumbuh dan berkembang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang daur hidup hewan. Daur hidup hewan adalah proses perubahan bentuk yang dialami oleh hewan sepanjang hidupnya. Contohnya seperti pada gambar, yaitu daur hidup dari ayam. Daur hidup ayam dimulai ketika ayam dewasa atau induk dari ayam bertelur. Kemudian telur ayam lama-kelamaan akan menetas menjadi ayam yang kecil. Nah, dari proses makan dan dimakan, kemudian ayam yang kecil ini akan semakin lama tumbuh menjadi ayam dewasa. Selain itu, aliran energi dari rantai makanan juga bisa digunakan oleh hewan untuk bermetamorfosis. Metamorfosis adalah keadaan pertumbuhan hewan yang sangat berbeda dari hewan muda sampai hewan dewasa. Metamorfosis ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ananda yang sholih dan sholihah, kita akan membahas satu persatu mengenai metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, kita akan membahas tentang metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk dan fungsi tubuh yang mencolok sejak telur menetas menjadi larva hingga menjadi dewasa. Contohnya, metamorfosis sempurna terjadi pada kupu-kupu. Metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian berubah menjadi larva, menjadi kepompong, dan setelah itu kepompong akan menjadi kupu-kupu dewasa. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna ini terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk dan fungsi tubuh tetapi tidak terlalu mencolok pada individu muda dan dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Metamorfosis pada kecoa ini dimulai dari telur. Kemudian setelah menetas, telur menjadi nimfa atau kecoa kecil tanpa sayap. Kemudian lama-kelamaan ukuran dari kecoa ini akan lebih besar, namun tetap tidak memiliki sayap. Setelah itu, kecoa tumbuh kembali menjadi kecoa yang lebih besar dan memiliki sayap. Jika kita perhatikan pada metamorfosis kecoa ini, bentuk tubuh dari kecoa sama saja dari ketika menjadi nimfa sampai menjadi kecoa dewasa. Nah, hal inilah yang menyebabkan kecoa disebut sebagai hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ananda yang sholih dan sholihah, demikianlah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Yang kedua, pada rantai makanan terdiri atas produsen, konsumen, dan pengurai. Yang ketiga, aliran energi mengalir dari cahaya matahari ke produsen, kemudian ke konsumen, dan yang terakhir ke pengurai.
Dan yang keempat, metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ananda yang sholih dan sholihah, untuk tugas pada pagi hari ini yaitu yang pertama, berikan satu contoh ekosistem dan sebutkan komponen biotik serta abiotiknya. Yang kedua, berikan satu contoh rantai makanan dan jelaskan aliran energinya. Dan yang ketiga, jelaskan proses metamorfosis pada kupu-kupu. Seperti biasa, untuk tugas silahkan dikerjakan di buku tulis tematik. Kemudian setelah selesai, kirimkan fotonya ke Bu Ayu untuk kelas 5 Salman Al-Farisi dan ke Bu Mardiah untuk kelas 5 Abbas bin Firnas. Ananda yang sholih dan sholihah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.